hari Jumat pada kaum muslimin. Dan juga seperti biasa untuk sesi organisasi pribadi ini juga untuk bertanya nanti sholat dan juga nanti kami informasikan tentang ternyata selesai nanti tausiah sebelum meninggalkan masjid lima kita sebelumnya melaksanakan sholat berkait yang sholat pahalanya buat pahala ibadah haji atau umroh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kelaparan waktu bapak-bapak yang dan ibu yang telah hadir pagi ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini dapat kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Masjid Al-Amin, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Amin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bertemu bermuajahat di Masjid Al-Amin yang kita hormati ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Amin pagi ini. Saya doakan semua yang hadir masuk surga. Amin. Badannya sehat, Surga. imannya kuat, Amin. ibadahnya giat, Amin. rezekinya luas, Amin. hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Amin. Yang kedua disampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Amin yang untuk kali ini memberi kesempatan saya untuk berbagi informasi tentang hal ihwal mengenai keislaman. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita berbeda dengan Allah. Bedanya kita dengan Allah, hidup manusia dibedakan dengan lainnya. Karena manusia dibatasi oleh Allah dengan waktu. Dibatasi dengan ruang. Dibatasi dengan gerak. Mana buktinya? Manusia dibatasi dengan waktu dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Ila akhir ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan katanya. Dari 12 bulan itu Allah ciptakan langit dan bumi. Sejak diciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya adalah bulan-bulan yang dihormati. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Berdasarkan ayat itu, manusia dan alam semesta ini diciptakan Allah tunduk pada waktu. Karena ada bulan, ada tahun, ada hari. Dan ada ajal. Likulli ummatin ajal. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari kata syuhur itu, bulan, kemudian kita mengenal ada hari. Dalam satu pekan, Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup selama 7 hari. Dan dari 7 hari itu, ada hari yang paling mulia. Ada hari yang paling terhormat. Ada hari yang paling bagus. Nah, hari itu adalah hari Jumat.
Seperti apa kemuliaan hari Jumat bagi kaum muslimin? Kita lihat ada banyak kitabnya, banyak rujukannya yang bisa kita jadikan. Di antaranya adalah An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir. Ahli tafsir di zaman Nabi itu Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dengan Nabi masih punya hubungan kekerabatan karena ayahnya dengan ayah Nabi kakak beradik. Jadi sepupuan dengan Nabi. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila ma khairul ayyam. Ibnu Abbas ketika ditanya kapan hari yang terbaik, wa ma khairul syuhur, kapan bulan itu yang terbaik, wa ma khairul a'mal, mana amal yang paling baik. Faqala, maka berkatalah Ibnu Abbas, khairul ayyam, sebaik-baik hari, yaumul jumu'ah, itulah hari Jumat. Sebagai seorang ahli tafsir tentu beliau tidak hanya mengucapkan hari Jumat saja, ada alasannya. Kenapa dikatakan hari Jumat hari yang terbaik? Ada beberapa alasannya. Alasan yang pertama, diciptakannya langit dan bumi, surga neraka, bahkan Nabi Adam itu diciptakan yaumul jumu'ah, hari Jumat. Jadi Allah menciptakan manusia pada hari Jumat. Allah menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Allah menciptakan surga dan neraka juga pada hari Jumat. Itu sebabnya dalam kitab-kitab dijelaskan li'annahu sayyidul ayyam. Hari Jumat itu hari yang paling unggul dibandingkan hari yang lain dalam sepekan. A'tahu Allah Ta'ala lihadil ummatil Muhammadiyah, katanya. Hari itu dikhususkan, diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kenapa hari Jumat? Dan kapan hari Jumat? Hari Jumat itu kalau hitungan Hijriah, Kemis Maghrib. Kemis Maghrib sampai besoknya habis asar menjelang Maghrib. Jadi begitu Kemis Maghrib sudah Jumat itu. Bapak dan sekalian, apa mulianya hari Jumat? Selain tadi alasannya. Satu-satunya surat yang menyebut nama hari itulah suratul Jumu'ah. Dari 114 surat Allah menyebut salah satu suratnya surah Al-Jumu'ah. Surah Jumat. Kenapa? Menunjukkan bahwa Jumat punya peran penting. Punya makna yang khas. Di antara makna dan kenapa hari Jumat itu mulia? Karena di hari Jumat itulah fihi as-sa'ah al-mustajabah. Ada saat yang bila kita berdoa mustajab. Ada waktu yang bila kita berdoa tidak ditolak. Kapan? Nggak disebut. Kapan hari Jumat di mana di antara Maghrib, Kemis sampai besoknya lagi itu yang as-sa'al mustajabah. Tidak disebut secara eksplisit oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita berusaha oleh hari mustajab, saat yang mustajab itu. Meski demikian, banyak hadis yang kemudian menunjukkan bahwa dari Kemis Maghrib sampai besoknya lagi setelah asar itu ada saat-saat yang mustajab yang kalau orang berdoa tidak ditolak. Antara lain, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan ma bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi kalau khutbah Jumat itu 2 kali, setelah khutbah pertama menunggu khutbah kedua, khatib biasanya duduk. Ada kan? Nah, duduknya khatib itu sejenak, sebentar itu mustajab. Tausiahnya gimana? Begitu khatib duduk di antara dua khutbah,
yang dilakukan oleh jemaah doa. Sementara khatib ketika duduk di antara kedua khutbah itu dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang bagus 3 kali, yang paling umum 1 kali. Nah, waktu yang dipakai oleh khatib untuk membaca surat Al-Ikhlas di antara dua khutbah itu dimanfaatkan oleh makmum untuk berdoa. Itu mustajab. Mustajab tidak ditolak. Kapan? Selain itu, masih ada waktu yang mustajab lagi pada malam Jumat dan hari Jumat. Itu adalah fi akhir yaum, akhir hari, fi thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau malam itu 12 jam, sepertiga terakhir, jadi jam 6 minus 4. Dari jam 2 sampai 4 lebih berapa sekarang? 7 menit. Jadi antara jam 2 sampai jam 4 lebih 7 menit, itu mustajab. Apa maknanya? Kepada kita dipersilakan untuk memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Kenapa? Karena ada hadis qudsi. Setiap sepertiga malam terakhir, setiap hari, Allah turun rahmatnya. Dan Allah menawarkan kepada umatnya. Apa kata Allah? Manil ladzina yastaghfiruni istaghfiru li aghfir lakum. Siapa di antara kalian yang kepengen dapat ampunan, istaghfiruli, minta ampunlah sekarang kepada aku. Aghfir lakum, pasti aku ampuni kalian. Berdasarkan hadis qudsi itu, Allah menawarkan di sepertiga terakhir malam itu, silakan mau minta ampunlah, saya ampuni. Siapa mau istighfar, istighfarlah, saya ampuni. Dalam hadis qudsi lain Allah mengatakan, manil ladzina yas'aluni is'aluni u'tikum. Siapa di antara kalian yang mau meminta hajat kebutuhan dikabulkan? Is'aluni, mintalah kepada saya sekarang. U'tikum, pasti aku kabulkan. Berdasarkan alasan itu, sepertiga malam terakhir setiap hari, apalagi di malam Jumat, itu saat-saat yang sangat menentukan dan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis itu didukung oleh hadis lain. Dalam hadis Muslim dikatakan, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ay doa asma. Mana doa yang sangat dikabulkan Allah, sangat diperhatikan oleh Allah? Kata Rasul, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau begitu kemana? Waktu antara jam 2 sampai jam 4 lebih 7 menit itu waktu yang strategis. Tausiahnya kalau bisa orang alamin jam segitu lagi doa, amin ya. Mungkin tidak mesti jam 2, ya, semampunya kita, sebisanya kita, sesanggupnya kita. Silakan. Misalnya kita bangun 3:30. Nabi Muhammad biasanya kalau sepertiga malam terakhir itu melakukan sholat 13 rakaat. Bangun tidur, Nabi kemudian duduk sebentar, membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab sampai akhir. Sudah selesai itu Nabi kemudian masuk kamar kecil, bersih-bersih, wudhu, sholat. Yang Nabi lakukan itu yang pertama sholatul iftitah, sholat 2 rakaat pembuka. Disebut juga sholatul wudhu, 2 rakaat sholat wudhu. Bacanya ringan, al-kafirun dengan al-ikhlas. Sudah selesai, Nabi sholat tahajud. Ibnu Mas'ud pernah ikut Nabi sholat tahajud, panjang bacaannya. Di rakaat pertama Nabi kalau tahajud baca Al-Baqarah 286 ayat. Rakaat kedua Nabi sholat tahajud baca surat Ali Imran 200 ayat. Dan Nabi hafal, buat Nabi segitu gecer ya. Sampai 8 rakaat, 2 kali 4. Udah selesai, Nabi kemudian melaksanakan sholat witir 3 rakaat.
3 rakaat itu bisa 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, bisa 3 rakaat 1 salam. Dua-duanya ada hadis sahih. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi kalau habis tahajud, saking lama berdirinya, lama bacaan surahnya, itu hatta tawaramat qadamah, sampai bengkak betis Nabi. Sehingga Siti Aisyah pernah nanya, "Ya Rasulullah, lima ta'asnau hada? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa Anda masih melakukan ini ya Rasul? Bukankah Allah telah mengampuni dosa Anda yang dulu dan yang akan datang? Kata Rasulullah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Jadi Nabi kepengen menunjukkan syukurnya kepada Allah dengan cara sholat sampai bengkak betis. Mohon maaf, rumah Nabi dengan rumah ibu bapak di Kemanggisan jauh bedanya. Seperti bedanya langit sama sumur. Langit sama bumi masih ada bawahnya lagi sumur. Sederhana. Kalau bapak ibu ke Madinah, sekarang ada tuh sebelah kanan Masjid Nabawi, kanan depan, ada ruang expose, ruang pameran. Di situ diperlihatkan bagaimana rumah Nabi. Kecil rumahnya, sederhana. Lantainya dari tanah, dindingnya juga dari batu yang kemudian pakai lumpur sebenarnya. Tutupnya kepala, tutup atapnya itu dari kulit dahan kurma dan kurma. Tapi di balik rumah yang begitu sederhana ada orang yang pengen menunjukkan syukurnya dengan sholat yang begitu panjang. Apa maknanya? Kalau Nabi yang sudah dijamin dosanya diampuni yang dulu dan akan datang, dan orang pertama bakal masuk surga itu Nabi Muhammad, kenapa enggak orang alamin? Amin. Setuju apa enggak? Tausiahnya yang kedua, manfaatkan waktu itu untuk dekat-dekat sama Allah. Kepada hadirin sekalian, Nabi kalau sudah selesai sholat tahajud plus witir, Nabi istirahat. Istirahatnya dengan cara gini, menghadap kiblat, iga kanan ada di bawah, tangannya ini menyangga, melihat Ka'bah, menghadap kiblat. Tunggu sebentar, tidak tidur, istirahat karena capek. Sampai datangnya azan. Begitu sudah azan, Nabi kemudian qobliyah, sholat qobliyah Nabi di rumah. Kenapa? Karena rumah Nabi dengan masjid sebelah-sebelah. Ini masjid sebelahnya rumah Nabi. Dan selesai qobliyah Nabi baru ke masjid. Apa mahalnya qobliyah subuh? Kata Nabi, sholat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal dibandingkan dunia beserta seluruh isi-isinya. Kalau dunia ini milik Bapak, masih mahalan qobliyah subuh. Kenapa? Bapak punya harta segini banyak sedunia ini, sebumi ini. Itu belum tentu nolong. Belum tentu nolong kita. Tapi sholat qobliyah subuh bisa menolong kita dari ancaman api neraka. Syekh Nawawi yang nulis kitab, banyak kitab-kitab kuning, itu mengatakan sholat qobliyah subuh itu adalah salah satu cara untuk kita meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa sholat subuh dan berjamaah? Karena satu-satunya sholat dari 5 sholat yang disebut Allah langsung secara eksplisit itu adalah sholat subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya nggak disebut. Tapi subuh disebut langsung. Apa kata Allah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Aqimis salat, tegakkanlah salat. Liduluki syamsi sejak gelincir matahari
ila ghasaqil lail, sampai masuk waktu malam. Wa Qur'an al-fajri, lakukanlah sholat fajar. Fajar itu subuh. Jadi dari 5 sholat yang diwajibkan Allah kepada kita, sholat subuh disebut langsung secara eksplisit. Wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Apa artinya? Subuh punya peran penting dibandingkan sholat yang 5. Apalagi dilakukan di Jumat. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa penting subuh? Apalagi Jumat dan berjamaah. Subuh berjamaah itu, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat subuh berjamaah itu disaksikan malaikat. Yang menyaksikan Bapak Ibu tadi salat banyak banget malaikat. Yang mengikut Bapak aja ada 2 malaikat. Satu malaikat malam dan satu malaikat siang. Sudah 2. Belum malaikat yang ikut Bapak semua. Belum ada malaikat lagi yatufu halal ardh. Ada malaikat yang kerjanya patroli di atas bumi. Kalau ada orang sholat, turun dia. Dan mengaminkan bacaan imam. Sehingga ada hadis kata Rasulullah, man wafaqat ta'minu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang ketika sholat, aminnya berbarengan aminnya para malaikat, diampun dosanya. Dan malaikat siang dan malam itu aplusan, apa aplusannya? Bergantian pas subuh selesai. Begitu selesai sholat subuh, malaikat malam naik ke langit. Malaikat siang menggantikan malaikat malam untuk mendampingi kita, mencatat semua amal kita sampai nanti asar. Ketika malaikat malam naik ke langit, Allah tanya, padahal Allah sudah tahu. Ma fa'ala abdi inda tarki. Apa yang dilakukan hambaku ketika engkau tinggalkan dia? Kata malaikat itu, lagi sholat ya Allah di alamin. Allah limpahkan orang itu rahmatnya. Amin. Tausiahnya, kalau bisa, sholat subuh seperti sekarang tiap subuh. Amin. Lemes amat aminnya. Bahwa subuh sekarang 4:07 ya. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama 4:04. Nanti lama-lama turun lagi 4:15, 4:20, 4:30, sampai 5 kurang seperempat. Jadi balik itu turun naik. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad kalau subuh Jumat, dalam banyak hadis diterangkan, Nabi yang lebih baca surat Alif Lam Tanzil, surat As-Sajdah. Di ayat salah satu ayatnya pada ayat ke-15 itu ada sujudnya. Tausiahnya kalau bisa dialamin itu diterusin. Kenapa? Karena ittiba'u sunnah, mengikut sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Bisa dibaca 30 ayat ya, secara sekaligus di rakaat pertama, bisa juga 20 ayat rakaat pertama, 10 ayat rakaat kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sholat subuh, Nabi Muhammad berzikir sampai Isra, sampai syuruk. Isra sekarang jam berapa? 5:25 ya. Gitu. Jadi dari mulai selesai subuh sampai Isra, Nabi Muhammad, kata Imam Ghazali, ada kitab sini, itu membaca zikir setelah selesai subuh sampai Isra 10 macam. Setiap item itu, setiap macamnya itu Nabi baca 100 kali. Misalnya salah satunya Nabi baca setelah sholat subuh, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Persis kayak kalau Bapak lagi wukuf di Arafah. Baca itu 100 kali. Kenapa dibaca Nabi 100 kali kalimat tauhid itu? Meneguhkan iman, menguatkan keyakinan, memantapkan akidah. Hidup di zaman seperti sekarang, kalau akidahnya tidak kuat, hanyut, Pak. Salah satu ikhtiar untuk memantapkan akidah, menguatkan iman itu adalah melafalkan kalimat tauhid.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Kalau baca 100 kali kali 10 ya jam 5.25 selesai. Tapi biasanya nutup zikir beliau habis subuh itu dengan sholat isyraq. Memang ada hadis tadi dibaca oleh MC tadi ya. Cuma hadis itu bermasalah meskipun menimbulkan dorongan untuk orang mau beramal, tapi derajat hadis itu bermasalah. Gak apa-apa, buat mendorong kita untuk beramal silakan. Sholat isyraq 2 rakaat, ringkas. Bacanya cuma Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Setelah selesai istirahat, berkemas-kemas untuk siap-siap mengerjakan amal yang terbaik di hari itu. Yang kerja, yang dagang, yang usaha, dan macam-macam. Kepada hadirin sekalian, Imam Ghazali menuliskan kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengajarkan kalau Anda sudah selesai sholat isyraq, apa yang bagus Anda lakukan dari mulai isyraq sampai duha. Dari duha sampai zuhur. Dari zuhur sampai asar. Dari asar sampai maghrib. Dipandu sama Imam Ghazali. Bagus kalau kita sudah selesai isyraq, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan maslahat. Maslahat arti menimbulkan manfaat yang besar buat kehidupan sehari-hari. Ada 3 ukurannya. Manfaat buat keseharian kita, manfaat buat agama, dan manfaat buat akhirat. Cari amal yang amal itu punya 3 manfaat. Apa aja? Silakan. Buat keseharian kita di dunia, buat agama kita ada manfaatnya, dan buat akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau sudah sampai duha, Nabi melakukan sholat duha. Sholat duha itu satu-satunya sholat yang Nabi tidak pernah tinggalkan meskipun lagi naik unta. Jadi saking pentingnya sholat duha, Nabi sambil naik unta sholat duha. Biasanya Nabi sholat duha kadang 4 rakaat, kadang 8, kadang 12. Bahkan kata Siti Aisyah, Nabi kalau sudah sholat duha, masya'a, semaunya. Suka-sukanya. Tak hitung jumlah rakaatnya. Kenapa sholat duha? Nabi Muhammad mengatakan ada hadis qudsi. Irka'li arba'a rakaatin awwala nahar. Akfika akhiruh. Allah berfirman, irka'li, rukuklah kamu untuk aku. 4 rakaat di awal siang. Akfika akhiruh, aku akan cukupkan balasannya, rezeki kamu katanya di akhir siang. Jadi berdasarkan hadis qudsi ini, orang alamin kalau bisa dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, paling sedikit duha 4 rakaat. Amin. Pelan aminnya nih. Setuju nggak? Paling sedikit 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sekarang kira-kira jam 6 kurang 10 udah duha itu. Udah boleh duha. Jadi silakan manfaatkan waktu itu untuk dekat-dekat sama Allah. Apa yang dimuliakan Allah? Amal yang lain yang Nabi lakukan selain sholat duha, amal-amal produktif yang menghasilkan faedah buat keseharian kita, buat kehidupan kita di dunia, bahkan nanti buat di akhirat. Jadi silakan memanfaatkan waktu antara duha sampai zawal, gelincir matahari. Kalau hari Jumat, Imam Ghazali mengajarkan bahwa kalau hari Jumat sebaiknya kita datang lebih awal. Supaya Jumat itu membawa kemuliaan buat kita. Lebih awal datang ke masjid, dan begitu sampai di masjid, yang kita lakukan pertama, sholat tahiyatul masjid, 2 rakaat. Sudah selesai sholat tahiyatul masjid, boleh juga sholatul wudu, 2 rakaat. Sudah selesai itu, ambil Quran. Silakan baca surah-surah yang
munjiat. Surat yang munjiat yang menyelamatkan. Kepada hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan ada 10 surah yang kalau kita baca dapat membuat kita manfaat. Apa kata Nabi? Asrun tamnau asran. Ada 10 surah yang kalau kita baca dapat mencegah 10 lainnya. Satu kata Nabi, suratul Fatihah tamnau ghadabar Rabbi. Surah Al-Fatihah bila dibaca dapat mencegah murkanya Allah. Murka tuh marahnya Allah. Jadi kalau kepengen Allah senang sama kita, banyakin baca Fatihah. Yang kedua, kata Rasulullah dikutip oleh Syekh Nawawi ini. Wa suratu Yasin tamnu atasal qiyamah. Surah Yasin kata Rasulullah dapat mencegah haus di hari kiamat. Bapak bisa bayangkan di hari kiamat seluruh manusia dibangkitkan. Dari orang zaman Nabi Adam sampai kiamat kumpul jadi satu berapa miliar. Kumpul jadi satu tempat yang sama, fi sa'idin wahidin, di tempat yang sama, di ruang yang begitu luas terbuka. Nah, panasnya begitu terik dan ada orang yang kehausan. Tapi orang yang ketika di dunia memperbanyak membaca surat Yasin, dia dicegah dari haus ketika kiamat. Gimana kalau kita minum dulu nih? Minum dulu ya. Mari. Ibu sudah minum dong? Kita lanjut lagi. Kata Nabi lagi, suratul Dukhan tamnu ahwal al-qiyamah. Membaca surah Ad-Dukhan itu dapat mencegah katanya kesulitan di hari kiamat. Saya bawa kitab ini Fadhail Suwaril Quran Al-Karim. Ini kitab dari awal sampai akhir itu isinya hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Quran. Ini ahli hadisnya. Ada 500 hadis yang mulia tentang keutamaan Quran. Dan kalau kita baca. Nah, salah satu yang disebutkan sini. Bagus baca surah Ad-Dukhan. Ada hadis lain mengatakan surah Ad-Dukhan kalau dibaca setelah selesai baca surah Ad-Dukhan Allah memberikan kepada orang yang baca surah Ad-Dukhan itu bidadari. Bapak bisa bayangin kalau tiap hari baca Ad-Dukhan bisa digerumutin bidadari itu. Apalagi katanya yang keempat hadis ini berkata suratul waqi'ah tamna'ul faqra. Surat Al-Waqi'ah itu dapat mencegah kefakiran. Kalau saya yakin banget. Ada aja rezeki, ada aja kemudahan diberikan oleh Allah. Kalau kita baca Al-Waqi'ah. Tentu bukan Waqi'ah doang, nggak kerja gitu loh. Waqi'ah juga kerja jalan terus. Gitu. Usaha jalan terus. Gitu. Ibadah tetap, dagang tetap, dinas tetap. Gitu. Yang masih. Tapi baca Al-Waqi'ah. Terus Nabi mengatakan wa suratul muluk tamnu adzab al-qabri. Surah Al-Muluk bila dibaca kata Rasulullah dapat mencegah azab kubur. Apa maknanya? Kita kepengen kalau di Kemanggisan kita tidur enak, makan enak, rumah bagus, nyaman, tenteram, sejuk, teduh. Kita kepengen rumah kita dikubur juga bagus juga. Kalau kepengen rumah kita dikubur bagus juga, jawabnya gampang. Lazimkan membaca surah Al-Muluk. Al-Muluk cuma 30 ayat. Pendek-pendek. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Ya. Tapi kalau kita baca dia bisa mencegah azab kubur. Ada hadis dari Ibnu Mandah. Dia kerjanya Ibnu Mandah ini kerjanya ngebersihin kuburan, penjaga kuburan di Mekah. Sekali tempo ketika dia sedang bersih-bersihin kuburan, kakinya kejeblos.
Apa kejeblos? Terprosok. Begitu terprosok, kakinya diangkat, ada lubang di balik kaki yang terprosok itu. Dari lubang itu dia ngedengar di dalamnya itu orang lagi baca surah Al-Mulk. Didengerin sama dia. Udah selesai satu kali, ulang lagi. 2-3 kali dia dengar, kemudian ditutup lubang itu, dia bergegas seperti itu, namanya Rasulullah. Dia tanya sama Rasul, ya Rasulullah, katanya. Jitu min qabri fulan. Dia nggak sebut namanya. Saya barusan dari kubur si fulan. Ketika saya sedang membersihkan kuburnya, tiba-tiba terperosok kaki saya dan di balik lubang itu ternyata dia sedang baca surah Al-Mulk. Apa jawab Nabi? Anta la tadri inna surat Al-Mulk tamnu adzab al-qabr. Kamu tidak tahu, katanya. Surah Al-Mulk itu bisa mencegah orang dari azab kubur. Kalau boleh tausiahnya, karena Al-Mulk ini pendek, cuma 30 ayat. Orang Al-Amin apal, amin. Kalau belum hafal nggak apa-apa. Sholat sambil buka itu. Bapak boleh buka aplikasi Quran yang ada di HP itu. Buka. Cuman mesti disiapin dulu. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah buka langsung Al-Mulk, jangan waladdallin nyari dulu. Begitu buka sudah Al-Mulk. Sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama nempel tuh. Melekat sendiri, hafal. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut lagi ya. Amal-amal yang kalau Bapak kerjakan bagus. Wasuratul Kautsar tamna'u husumatal khusuma, katanya. Surah Kautsar kalau dibaca bisa mencegah, katanya, permusuhan orang yang benci kepada kita. Al-Kautsar, ada kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu, katanya, dialah yang bakal binasa. Ayat itu yang menjelaskan Nabi Muhammad ketika di Mekah itu tidak disukai sama orang-orang kafir musyrik di Mekah. Allah menurunkan ayat ini, sesungguhnya orang membenci engkau, dialah yang akan binasa. Bapak dan hadirin sekalian, apalagi dalam kitabnya Syekh Nawawi ini, wa suratul kafirun tamnaul kufra innan naza. Bagus juga Bapak kalau Ibu biasa membaca surah Al-Kafirun, katanya. Dia dapat mencegah orang kufur ketika naza. Naza dicabut. Dicabut roh kita. Imam ahli tafsir dari Cordova itu menulis kitab, kata penulis kitab itu, setiap kali Allah mau mencabut roh orang, itu 3 malaikat turun. Malaikat yang pertama datang membawa baki. Apa baki? Nampan. Malaikat pertama datang membaki, dia berdiri tegak di sana, gitu aja. Malaikat kedua, malaikat rahmat, yang membisikkan kepada orang yang meninggal itu kebaikan-kebaikan dan memperlihatkan kepada orang itu surga. Malaikat ketiga yang eksekutor ini, yang mencabut nyawa. Dalam surat Fussilat ayat 30 katakan, orang yang ketika di dunia menyatakan hanya Allah yang disembah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang ketika di dunia menyatakan hanya Allah yang disembah, kemudian dia istiqomah, maka kepada orang seperti itu akan turun malaikat menjelang dia wafat, dan malaikat itu bilang, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Wa la tahzanu, jangan khawatir. Kenapa jangan takut? Apa yang bakal kamu hadapi, jangan takut. Wa la tahzanu, jangan khawatir apa yang kamu tinggalkan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, katanya,
yang akan mengurus urusan kamu di dunia dan urusan kamu nanti di akhirat. Nah, wa absyiru bil jannah, setelah diberikan bisyarah, kabar gembira seperti itu oleh malaikat ini, dia memperlihatkan kepada kita surga, tempat kita bakal tinggal. Nah, pada saat itulah ketika kita diperlihatkan indahnya surga bakal kita tempati nanti, datang malaikat ketiga yang mengeksekusi. Itulah malaikat maut. Ketika dicabut, roh kita itu dicabut, kita sedang asik melihat indahnya surga. Nggak terasa. Amin. Mudah-mudahan kita begitu ya. Orang yang di dunia banyak baca surah Al-Kafirun, ketika nazaknya itu dijauhkan oleh Allah dari kekufuran. Emang ada orang bisa kufur? Bisa, Pak. Bapak baca lagi bukunya, ya saya kasih tunjuk bukunya supaya Bapak kalau mau neliti lebih saya. Ada Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang Palembang yang belajar bertahun-tahun di Mekah, ya, kemudian menulis kitab namanya Syiarus Salikin. Dalam kitab Syiarus Salikin dikatakan orang menjelang wafat, sebelum dicabut nyawanya itu, dia sedang menghadapi kesulitan yang amat sangat. Apa kesulitannya? Ada dua syaitan yang berada di sekitar dia. Setan yang satu bentuk persis seperti ayahnya si orang ini. Setan yang satu persis seperti ibunya.